sampai dengan 128 nggih. Bacaan terakhir. Monggo ayat nafas kalau bisa wis kalian kabar-kabari nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk kabar-kabari, alhamdulillah Mas, kami sekeluarga dalam keadaan sehat, pekerjaan Alhamdulillah. lancar, perekonomian juga alhamdulillah masih aman. Kemudian artinya 125 sampai 128 ya Mas. Nggih. Dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku dapat melihat?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini, kamu diabaikan. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh, azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka orang-orang musyrik berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan. Padahal padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka, yakni umat-umat itu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Mas, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Pak Ayat Nafas untuk pembacaan artinya nggih. Alhamdulillah untuk qiraah pada malam hari ini telah selesai sampai dengan Quran surat Toha ayat 128 nggih. Untuk pekan depan bisa dilanjutkan untuk dari ayat 129. Nggih, saya selaku moderator apabila banyak kesalahan mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada Mas Maruf sebagai host pada malam hari ini nggih. Nggih, Mas Wallace. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Wallace selaku moderator pada malam hari ini. Dan tadi apa sudah kabar-kabari semua Mas Wallace? Belum ya? Belum. Belum. Oke. Bisa belum nggih pasti. Malah belum sampean. Monggo Mas Wallace. Iya, lupa ini kapan kan saya kabar-kabar dulu. Punya kabar saya yang di Hiroshima Jepang alhamdulillah baik dan sehat. Untuk keluarga di rumah juga alhamdulillah baik dan sehat. Untuk pekerjaan juga alhamdulillah lancar. Tapi untuk musim panas belum ini masih bulan depan kemungkinan. Tapi alhamdulillah nih pekerjaan lancar walaupun nggak begitu banyak di musim panas. Oke, sabun, terima kasih Mas Maruf. Aku saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Wallace. Memang nggak bareng gitu biasanya liburan musim panas sama musim semi kan pas duluan di Korea sama di Jepang Mas Wallace. Jadi nggak bareng. Mungkin merambat Ya, dari Jepang sama Korea lebih atas mana? Korea apa Jepang Mas? Jepang ya Mas. Jepang jadi dari Korea dan Jepang mungkin terakhir Cina mungkin ya. Cina paling atas. Tadi peta nih. Iya. Oke, terima kasih Mas Wallace. Dan selanjutnya monggo kabar-kabari Mas Halil Sumenep. Monggo Mas Halil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah keluarga di Sumenep, Madura, alhamdulillah sehat semua. Termasuk teman-teman kita yang tadi tiap hari Minggu pagi itu pengajian rutin di kelompok di cabang. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak Muhalil yang ada di Sumeneb Madura nggih.
Kemudian selanjutnya monggo Mbak Tarmi. Tadi belum nggak ini? Monggo kabar-kabar Mbak Tarmi. Kalau belum bisa voice, monggo Bu Winarsi. Monggo Bu Winarsi. Belum tadi nggih. Bu Winarsi bisa voice. Kalau belum bisa, monggo Pak Suwarno. Monggo Pak Suwarno. Bisa voice Pak Suwarno. Ya, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru bergabung Mas. Gimana Mas? Oke, untuk Pak Suwarno, kabar-kabari. Alhamdulillah kabar saya baik. Tempat kami lagi hujan lebat banget. Ini masih hujan Pak Suwarno. Iya, dari tadi sore sampai sekarang masih hujan lebat banget. Alhamdulillah ya. Ya, tapi masih Aman, sendiri Dik? kok Mas, belum ada kawan. Masih sendiri, belum ada kawannya. Soalnya ini hujan agak berat Pak hujan. Iya, iya betul. Kalau hujan itu agak berat. Itu aja Mas, Oke. kabar dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi Mbak Darwi sampun nih. Tadi saya nggak gatek nih. Ini Mas Amin untuk live berat Mas Oles. Jadi saya persiapan buat Facebook dulu nggih. Sampean handle-in nggih buat kabar-kabar yang belum. Saya persiapan Facebook dulu. Nanti Mas. Oke, monggo Mas Oles. Tadi ada beberapa yang belum. Kalau belum sampean isi apa itu, sampean apa gitu nggak apa-apa. Ini yang belum kabar-kabari. Mbak Rida nih. Mbak Rida monggo bisa voice untuk kabar-kabari ya. Belum bisa. Oke. Kalau belum bisa monggo Mbak Nino Kinanti. Nama Mbak Nino Kinanti kalau bisa voice kabar-kabari. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dari Pontianak dan sekarang nih kabar di Pontianak. Alhamdulillah baik, kami sehat. Ya ini sekarang nih di Pontianak panas, kering, udara kering, panas. Pun panas, lama nggak hujan nih, Mas. Oke. Ya, kebetulan lagi di perwakilan Pontianak kan lagi persiapan untuk Silatnas nanti September. Nah, Oke. terus ada ini apa kan penerimaan siswa baru bagi yang untuk TK, PAUD, Oke. yang pengajarnya termasuk cukup sibuk juga ngurus itu. Yani, tapi alhamdulillah semuanya bisa berjalan lancar. Mohon doanya mudah-mudahan MTA perwakilan dan kita semuanya diberi kesehatan, keistiqomahan di jalan Allah. Untuk hari ini ada temanya ya Mas. Temanya Ustadz ada mengutamakan hari ini tema gitu kah? Gimana Mbak? Beberapa waktu yang lalu saya lupa. Ada Bu. Nggak nyimak. Nanti masuk tema tauhid asma wa sifat nih. Soalnya pertanyaannya kosong kemarin. Ya kalau masih ada season waktu, saya ada pertanyaan nih nanti. Kalau masih ada waktu lah. Oke, nanti di sesi tanya jawab ya. Nanti calon didahulukan kalau raise hand. Nje.
Ya, gitu aja. Terima kasih ya atas kesempatannya, Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Nino. Oke, oke, siap. Monggo, Mas. Sip. Sip, bentar Gus, masih ngetik bentar nggih. Sampun Mas Gus. Absen bentar nggih. Oke, ampun Mas Gus. Suara saya jelas nggih? Oke, alhamdulillah. Nggih, monggo Mas Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah baik Mas, mudah-mudahan semuanya baik. Oke, alhamdulillah, insya Allah baik, Ustaz. Sebelum dimulai izin melaporkan yang sudah tergabung, Ustaz. Ya Mas, silakan. Yang sudah tergabung ada 17, dari Korea ada 4, dari Jepang ada 2, dari Taiwan ada 1, dari Hong Kong ada 3, dan selebihnya dari Indonesia. Dan aja ada izin 1 dari Mas Fahri yang di Finlandia, izin baru di luar kota, Ustaz. Oh iya, mudah-mudahan Allah berikan ampunan. Oke, amin. Selanjutnya monggo bisa dimulai, Ustaz. Baiklah teman-teman semuanya yang sudah online, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Salam dari Al-Ustaz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, minggu lalu kelihatannya masih ada beberapa pertanyaan yang belum terselesaikan, barangkali bisa kita selesaikan dulu. Untuk pertanyaan minggu kemarin alhamdulillah sudah tersampaikan semua, Ustaz. Sudah ya. Baik, kalau sudah kita akan masuk ke topik baru, yakni Asmaul Husna Al-Wajid ya. Bukan Al-Wahid tapi Al-Wajid. Jadi Al-Wajid itu berasal dari kata wajada yajidu yang biasa diartikan sebagai yang apa namanya menemukan atau mendapatkan gitu ya, wajada yajidu ya. Maka ada makalah yang mengatakan menjada wajada kan itu. Barang siapa yang sungguh-sungguh dia akan mendapatkannya, dia akan sukses ya. Maka al-wajid itu karena berasal dari kata yang sama seperti itu maka kemudian diartikan sebagai Allah yang maha menemukan, ya Allah yang maha menemukan atau mendapatkan. Artinya tidak ada kesulitan sedikit pun bagi Allah itu untuk menemukan di mana saja kita berada, untuk menemukan apa saja yang Allah kehendaki untuk ditemukan gitu. Artinya tidak ada tempat jagat raya ini untuk bersembunyi ya dari Allah kan itu. Di samping makna dia maha menemukan, yang namanya wawu, jim, dan adal dalam bahasa Arab klasik itu juga bisa dimaknai sebagai memahami, menyadari atau memahami. Juga bisa dimaknai sebagai yang
maha kaya, artinya yang sangat kaya, yang memiliki properti yang banyak, kan itu. Ya, kalau dia pengusaha properti, dia memiliki properti yang banyak, bisa dikatakan seperti itu kan. Jadi Allah artinya ada 3 makna utama dari al-wajid itu sendiri. Yang pertama yang utama adalah Allah yang maha menemukan. Yang kedua Allah yang maha memahami juga gitu ya. Mirip-mirip dengan al-alim yang maha mengetahui kan gitu. Ya, nah terkait dengan Allah yang maha memahami, ya dihubungkan dengan Allah yang maha menemukan, di situ ada link yang bisa menghasung kita untuk menjadi peneliti ya, hasungan untuk menjadi peneliti yang luar biasa sehingga bisa menghasilkan penemuan-penemuan baru, menjadi penemu-penemu yang baru kaitannya dengan asma Allah yang seperti itu. Kemudian nama yang ketiga itu sendiri adalah yang maha kaya raya, ya. Nah, karena kaya raya tentu saja tidak membutuhkan apapun dari hambanya, dari makhluknya kan gitu. Ya, mirip dengan Al-Ghani ya, yang maha kaya raya. Ya, yang memang betul-betul orang yang kaya raya itu tidak membutuhkan apa-apa ya dari orang-orang miskin yang berada di sekitarnya, apalagi antara Allah dengan kita, yang kita itu betul-betul miskin papa, tidak memiliki apa-apa kecuali yang dititipkan oleh Allah kepada kita kan gitu ya. Itu pun juga milik Allah, maka wajar kalau Allah kemudian tidak butuh apa-apa dari makhluknya kan gitu. Bahkan sebaliknya makhluknya itu yang amat sangat butuh kepada Allah kan gitu. Nah, di dalam Al-Quran tidak ada yang namanya kata al-wajid, itu sendiri tidak ada. Tetapi kata turunan yang memiliki akar kata yang sama, wajad dan yajid itu tadi, itu banyak didapatkan di dalam Al-Quran itu sendiri kan itu. Kita bisa buka dari surat Duha itu ya, buat Duha itu ya, ayat yang ke-6, ke-7, ke-8 itu mengandung kata dasar yang sama dengan al-wajid tadi. Ayo silakan. Ayat 7 dan 6 ya Ustaz. 6, 7, 8, 3. Langsung saja dari sampai 8. Surat Ad-Duha, surat ke-93 ayat 6, 7 dan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Ya, kita bisa perhatikan ayat yang mulai dari ayat yang ke-6 di situ, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ya, jadi alam yajidka. Ya, tidaklah dia Allah itu menemukan kamu, mendapatkan kamu yatiman sebagai anak yang yatim, fa'awa, lalu Allah memberikan kecukupan ya, atau melindungi dan sebagainya itu. Ya, jadi bentuk jazm dari yajidu ya, yajidu ya, alam yajid jazm ya. Di situ merupakan akar kata yang memiliki akar kata yang sama, wajada yajidu yang artinya menemukan atau mendapatkan. Dalam konteks ini diterjemahkan sebagai mendapatimu yajidka gitu. Alam yajidka, tidakkah dia Allah mendapatkan kamu, menemukan kamu yatim sebagai anak yatim, lalu Allah memberi perlindungan kan gitu. Berikutnya ayat yang ke-7, wa wajadaka dhallan fahada.
dan dia Allah telah mendapati kamu atau menemukanmu ya sebagai orang yang tersesat kan itu ya. Kemudian Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan hidayah. Jadi ayat yang ke-6 dan ke-7 itu memiliki kata yang sama ya, kata yang berasal dari kata yang sama dengan al-wajid tadi. Kemudian yang ke-8 di situ dikatakan wa wajadaka ilang fa'agna, dan dia mendapatimu seorang yang kekurangan kemudian memberikan kecukupan kepadamu. Ya. Maka kalau kita bicara tentang orang miskin, kalau kita bicara tentang orang yatim, maka Rasulullah yang paling berada di depan, yang paham tentang keadaan mereka, karena kehidupan Rasul seperti itu ya. Kita bisa bayangkan bahwa beliau belum lahir saja ayahnya sudah tiada. Padahal seorang laki-laki tentu saja di dalam struktur kehidupan masyarakat Arab itu ya sebagai pemimpin rumah tangga di sana dan juga yang bertanggung jawab dalam bidang ekonomi ya. Nah, sudah meninggal dunia dulu kan itu. Kemudian kemudian akhirnya dilahirkan selamat ketika masih kecil pun, kemudian ibunya juga meninggal dunia. Artinya betul-betul yatim piatu ya, sehingga beliau orang yang paling mengetahui seperti apa deritanya anak yatim piatu itu seperti itu kan itu. Maka wajar kalau kemudian Rasul mengajarkan kepada kita semuanya supaya peduli kepada anak-anak yatim itu gitu. Ya, peduli kepada mereka, jangan menghati. Mereka butuh kasih sayang. Yang mereka butuhkan adalah itu. Anak-anak yatim itu yang utama mereka butuhkan adalah itu. Mungkin sebagian anak yatim itu kaya raya karena mempunyai warisan. Tapi betapa banyaknya juga anak-anak yatim yang memiliki warisan, kemudian warisannya dihabiskan oleh kerabatnya ya, mungkin paman-pamannya dan lain-lain sebagainya gitu. Ya, ketika beliau didapatkan di ayat yang ke-7 itu yang ke-8 itu wajadaka ailan fa'agna, ya, kemudian mendapati dalam keadaan kekurangan, kemudian mengayat dan mencukupkan beliau ya. Nah, itu menunjukkan kemiskinan, artinya dari sisi ekonomi amat sangat kekurangan. Kemudian Allah memberikan kecukupan. Tentu saja dalam konteks ini ketika beliau awal-awal mendakwahkan Islam, awal-awal mengemban tugas misi dakwah Islam, awal-awal ditunjuk oleh Allah sebagai nabi, ya Allah mengirim yang namanya Khadijah ya, atau anak ya, orang yang mengasihinya, orang yang mencukupkan kebutuhannya dan sebagainya, membantu ya, hartanya betul-betul dicurahkan ya untuk membantu perjuangan Rasulullah SAW. Itu luar biasa. Sampai-sampai suatu saat dia ketika Rasulullah tidur di pangkuan Khadijah itu ya, Khadijah itu meneteskan air mata. Kemudian Rasulullah bertanya, ada apa kok menangis gitu loh, kamu menyesal hartamu habis untuk dinafkahkan fisabilillah dan sebagainya. Jawab beliau, tentu saja tidak. Bahkan kalau dia punya sebanyak itu lagi, tentu saja akan ditumpahkan untuk mendukung perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Ya, dan itulah makna dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa bataghi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, kan itu. Supaya kita itu mencari dengan apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita, yang diberikan oleh Allah kepada kita, dengan harta kita tadi, antara lain dalam konteks ini Siti Khadijah tadi, dimanfaatkan untuk mendapatkan keselamatan akhirat. Maka wajar kalau kemudian kalau memiliki sebanyak itu lagi juga lagi tumpahkan ke arah sana, karena itulah jalan keselamatan kan itu. Nah, mestinya yang seperti itu, contoh-contoh yang seperti itu yang banyak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat itu
menginspirasi setiap individu muslim itu untuk berbuat yang sama. Ya, karena harta itu kalau hanya disimpan untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, ketika dia bersifat dia itu tidak ada nilainya, tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk. Ya, tetapi meskipun itu 1 dirham, meskipun itu separuh biji korma, kalau itu dinafkahkan fisabilillah, boleh jadi bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Luar biasanya harta sampai seperti itu. Ya. Maka orang yang beriman, yang paham tentang apa yang diajarkan oleh Allah, kita tidak akan mengecilkan harta meskipun tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk, tapi pahami tadi bahwa separuh biji kurma saja kalau kita nafkahkan fisabilillah, ya bisa membawa keselamatan kita dari siksa api neraka kan itu. Nah, Rasulullah dalam keadaan yang seperti itu, miskin seperti itu, kemudian Allah mendatangkan penolong, Allah mendatangkan penguatnya untuk beliau, namanya Khadijah tadi. Ya, kemudian Khadijah juga akhirnya wafat dan sebagainya, tetapi tidak berhenti perjuangan, terus berjalan, dan Allah menghadirkan sekian banyak para sahabat yang sudah siap untuk meninfakkan hartanya fisabilillah, sudah siap untuk menyambut apa saja yang dikehendaki oleh Rasul, ya, demi untuk menegakkan Islam di jagat raya ini. Ini kan luar biasa. Bahwa di situ ada Abu Bakar yang sangat setia, yang kaya raya, yang dermawan. Ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan yang betul-betul kaya raya. Ya, ada Abdurrahman bin Auf dan sebagainya, dan banyak sekali ya para sahabat yang kemudian menguatkan, sehingga meskipun istri tercinta yang kaya raya meninggal dunia, tetapi Allah mendatangkan bantuan dari sisi yang lain. Luar biasa. Jadi 3 ayat ini berbicara tentang Allah yang menemukan Rasul sebagai anak yatim, menemukan Rasul sebagai orang yang bingung, kemudian memberikan petunjuk kan gitu ya, tersesat ya, kemudian memberikan petunjuk, kemudian juga menemukan Rasul dalam keadaan yang miskin, kemudian dikayakan oleh Allah kan itu. Nah, ada beberapa ayat yang lain yang berbicara tentang itu juga, ya, tentang wajadah, ya, bisa dibuka ya di dalam, sebenarnya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-78 itu tidak ada kata wajada yang sering dirujuk itu, tetapi di situ menunjukkan bahwa kemampuan Allah untuk menemukan, kemampuan kematian untuk menemukan kita, sekalipun kita berada di dalam benteng yang kokoh. Ayo silakan dibuka ayatnya. Surat An-Nisa, surat keempat ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah wa in tusibahum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibahum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik kullum min indillah fama lihaula'il qawmi la yakaduna yafqahuna haditha. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau, yakni Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, yakni orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Iya. Jelaskan tentang yang pertama adalah tentang manusia yang
sudah pasti mati meskipun berada di dalam benteng yang kokoh kan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ainama takunu yudrikumul mautu walaupun fi burujim musyayyadah kan itu. Di mana saja kalian itu berada, takunu ya, jadi mana saja kalian berada. Yudrikumul mautu, al mautu itu akan menemukan kamu. Ini kata menemukannya tadi sama dengan itu kan itu. Menemukan yudrikumul mautu walau kuntum meskipun kalian itu fi burujim musyayyadah berada di dalam benteng yang kokoh ya, tinggi lagi kokoh kan itu. Dan memang pada saat itu gitu ya, bahkan berabad-abad sebelumnya juga kita juga bisa menyaksikan dari sejarah film-film movie-movie kuno lama gitu ya. Nah, memang benteng-benteng itu banyak yang tinggi ya, lagi kokoh. Yang tinggi itulah yang hebat karena susah untuk dilompati kan gitu, susah untuk diserang, dijatuhkan kan gitu. Kalau itu memang tinggi, orang harus membawa tangga. Sedang kalau naik tangga ke dinding benteng itu, nah, kemudian mudah diserang, dijatuhi batu, dipanah, ditumpai dengan tembaga yang panas dan sebagainya. Susah untuk ditembus. Artinya benteng itu kokoh betul kan gitu ya. Fi burujim musyayyadah, tetap akan mati kita kan itu, gambarannya seperti itu. Nah itu dulu, artinya ketika dulu berbicara tentang pertempuran perang antar suku, perang antar kerajaan, antar dinasti dan sebagainya yang harus menjebol benteng, itu seperti itu susahnya untuk ditembus gitu ya. Nah kematian itu lebih hebat daripada itu gitu loh ya. Nah sekarang ini yang menjadi benteng-benteng bagi orang ya, yang kafir, yang sombong dan sebagainya kepada Allah itu ya, pada umumnya adalah harta kekayaannya, ilmu pengetahuannya yang luas, kehebatan teknologi kedokterannya yang mampu melindunginya dari berbagai macam serangan penyakit yang mematikan dan sebagainya, juga bodyguard yang senantiasa siap mengorbankan nyawanya untuk mengawal dia dan sebagainya. Wujud-wujud benteng yang kokoh seperti itu ya. Begitu juga tadi ekonominya, kalau sakit sedikit sudah ada dokter spesialis ini, sakit THT ada spesialis THT, sakit mata ada dokter matanya, sakit apalagi apa saja, sakit gigi juga ada sudah spesialisnya yang paling hebat di dunia dan sebagainya. Dikira orang seperti itu tidak akan mati ya. Pahami beberapa waktu lalu ada kapal Titan ya, yang kapal selam kecil ya, Titan yang melakukan eksplorasi ke bawah laut untuk melihat puing-puing dari kapal Titanic kan gitu ya, yang masuk ke dalam laut sana. Itu isinya sekitar 6 orang, dan itu orang-orang yang kepetung paling kaya di dunia, orang-orang yang terkaya di dunia, yang paling bergelimang harta di dunia itu, karena keinginannya untuk melihat sesuatu yang baru dan itu ya, orang lain belum pernah berpengalaman dan sebagainya. Kemudian mereka memposisikan dirinya dalam risiko yang mematikan, yang akhirnya kapal itu meledak ke dalam, ambles ke dalam ya, mengalami implosion gitu ya. Kalau explosion itu meledos keluar, tetapi kalau implosion itu meledos ke dalam, menjadi susut volumenya. Nah, jagat raya sekarang ini sedang mengalami ekspansi ya, kayak ledakan yang keluar kan gitu. Nah, suatu saat ketika kiamat, jagat raya ini akan mengalami kontraksi seperti implosion tadi gitu ya. Nah, orang-orang kaya, mereka meskipun kaya tidak akan mampu melindungi dari keputusan Allah ya, takdir Allah untuk mencabut nyawa mereka. Dan mereka tidak akan keliru ini orang kaya atau orang miskin, tidak peduli mereka. Maka wajar kalau di situ dikatakan
Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik kullu min indillah wa ma lihadil qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Ketika mereka itu mendapatkan sesuatu yang baik, ya, rezeki, kebaikan, kenikmatan dan sebagainya, kemenangan di dalam perang dan sebagainya, gitu. Hadhihi min indik. Mereka itu merasa bahwa itu berasal dari Allah tadi itu. Mereka bersyukur kepada Allah ketika menang itu. Ya, wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik, kan itu. Nah, tadi wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Ketika mereka mendapatkan kenikmatan, ya, berupa menang perang dan sebagainya tadi, selamat dalam perang dan sebagainya tadi, ya, mereka merasa bahwa itu adalah karunia Allah, ya. Kemudian berikutnya wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik. Ya, ketika mereka mendapatkan musibah yang tidak menyenangkan, ya, sayyi'ah, yang jelek, kan gitu ya. Nah, mereka menuduh ini berasal dari Rasul, sebab kekalahan atau sebab kemudaratan mereka terima, dapatkan, temui, ya, itu karena kamu, wahai Muhammad. Bahasa kasarnya seperti itu, kan gitu. Menyalahkan Rasul, kan gitu. Nah, yang seperti itu tidak benar. Allah mengoreksinya, Allah membela Rasulnya langsung dengan ayat ini, ya. Dan ada sahabat-sahabat, ada orang-orang sekitar Rasul yang kemudian merasa seperti itu, menyalahkan Rasul. Allah tentu tidak rela, ya, kemudian membela dengan ayat ini, ya, mengatakan di situ kullu min indillah. Katakan wahai Muhammad, kullu min indillah, semuanya itu berasal dari Allah. Ya, famaliha ulail qaumi la yafqahuna hadisa. Jadi ngapain sih sebenarnya orang-orang itu kemudian tidak paham terhadap firman Allah, terhadap hadisa, ya, terhadap perkataan, gitu. Mungkin baca ini kan gampang seperti itu. Jadi musibah yang baik atau yang buruk itu semuanya berasal dari Allah, dan tidak bisa kita menyalahkan Rasul atau pimpinan atau apapun sih, dan gitu. Nah, saya selalu menjelaskan bahwa ada dua bahasa yang berbeda di situ. Yang satu adalah bahasa syariah, yang satu adalah bahasa hakikat. Hakikat dan itu hakikat. Ya, dari sisi bahasa hakikat, ya, itu yang sesungguhnya, gitu ya. Segala peristiwa yang terjadi di alam semesta itu dikehendaki oleh Allah. Apakah itu musibah yang baik atau buruk yang terjadi pada kita? Ya, itu semuanya berasal dari Allah. Tentu saja kan begitu. Ya, adapun yang jelek-jelek, karena Allah itu tidak pernah menghendaki jelek kepada kita. Adapun yang jelek-jelek itu muncul karena kesalahan kita juga, gitu, kesalahan kita sendiri, gitu loh. Ya, itu karena perbuatan manusianya itu sendiri, kan gitu. Ya, tapi hakikatnya semua berasal dari Allah, kan gitu. Nah, ketika kemudian kita menghadapi musibah yang jelek-jelek seperti itu, mestinya itu dijadikan introspeksi, karena itu berasal dari kita, kesalahan kita. Allah tidak pernah salah, Allah tidak pernah menghendaki jelek-jelekan pada kita. Kalau itu terjadi kejelekan pada kita, kalau itu terjadi kesalahan, tentu karena kesalahan kita sendiri. Nah, maka itu menjadi kesempatan untuk introspeksi, kemudian memperbaiki diri, kan itu bukan kemudian menyalahkan Rasulullah sebagai pemimpin Sallallahu Alaihi Wasallam, kan itu. Tidak. Nah, dalam konteks itu ada dua isi tuh. Jadi yang pertama tadi adalah tentang kematian yang akan mendapati kita, ya, dimanapun kita berada, ya. Kemudian yang kedua ini adalah bicara tentang pemahaman konsep, ya, pemahaman konsep tentang segala peristiwa itu berasal dari Allah, kan itu. Maka kullu min indillah. Amaliha ulail qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa, kan itu. Nah, apa yang saya jelaskan itu
dijabarkan oleh Allah di situ di ayat yang ke 79 yang ayat selanjutnya yang sering orang bingung, tidak paham kalau tidak menggunakan dua bahasa tadi, bahasa syariat dan hakikat tadi. Ya, sekali lagi secara syar'i kita lah yang berbuat, ya, tetapi secara hakiki Allah yang menghendaki. Allah hakikatnya perbuatan itu berasal dari Allah begitu. Maka orang masuk surga itu juga seperti itu, secara syar'i kita lah yang berbuat, kita lah yang beriman, kita yang beramal soleh, ya. Tetapi secara hakiki itu ya kehendak Allah, itu adalah rahmat Allah kan itu. Karena Allah sendirilah yang membimbing kita supaya menjadi baik, sehingga masuk surga dengan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu yang disebut oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, maka tidak mungkin seseorang masuk tanpa rahmat Allah kan gitu. Ya, dari sisi itu bahasa hakikat, bahasa syariatnya, ya kita harus berjuang fisabilillah, ya kita harus berjuang sungguh-sungguh untuk beramal soleh gitu. Jadi orang main-main, ya, kita nunggu kasih sayang Allah supaya dimasukkan ke surga. Nggak bisa kalau kamu tidak mau sungguh-sungguh beramal dengan amal-amal yang soleh dan meninggalkan amal-amal yang soleh dan gitu. Ayo silakan 79. Oke, surat An-Nisa surat keempat ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallahi wa ma asabaka min sayyi'atin faminan nafsik. Oke, betul. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, Allah tidak pernah punya keinginan untuk menjelekkan atau menjelek-jelekkan atau untuk membuat hambanya itu mendapat musibah sayyi'ah tadi. Sama sekali tidak pernah punya keinginan seperti itu. Ya tentu saja karena kemuliaan Allah, kemahakayaan Allah, sifat kemahabijaksanaannya Allah dan sebagainya. Allah tidak akan menghendaki musibah negatif yang jelek itu kepada hambanya. Selalu yang baik saja dan yang dikehendaki Allah. Ya, maka kalau kemudian seseorang itu menerima musibah yang sedang, itu sudah pasti karena kesalahannya sendiri. Karena kesalahannya sendiri perlu dicari, kemudian diperbaiki gitu. Nah, dengan cara seperti itu sebenarnya manusia itu umat Islam, pertama orang beriman gitu ya, terus akan meningkat. Latar tabun atau bahkan antau kamu itu akan meningkat setingkat, kalian akan meningkat setingkat demi setingkat terus begitu. Ya, maka penting sekali yang namanya hisab ya, artinya introspeksi itu, menghisab diri kita sendiri itu untuk kemajuan kualitas akhlak kita masing-masing. Kalau tidak pernah melakukan introspeksi ya tidak mungkin orang itu bisa menjadi baik, nggak bisa ambil pelajaran kan itu. Ya, jadi meskipun tadi di ayat yang ke-78 itu tanpa kata wajah daya jitu sama sekali, tetapi ada padanan kata yang berarti menemukan atau menemuimu kan itu, mendapatkan dan sebagainya. Nah, isi yang kedua adalah kaitannya, artinya secara hakiki segala perbuatan yang baik maupun buruk itu hakikatnya adalah berasal dari Allah. Musibah baik buruk hakikatnya berasal dari Allah, termasuk juga perbuatan seperti itu.
ya, tetapi secara syar'i ya kita yang melakukan, yang baik itu kita yang melakukan, yang jelek itu juga kita yang melakukan, karena Allah tidak pernah menghendaki yang jelek-jelek kan, gitu. Nah, ada ayat lain yang mengandung kata wajada yajidu itu, coba dibuka di dalam surat Shad ayat yang ke 44, coba tentang ayat ya. 44 Ustaz. Ya. Surat Shad surat ke-38 ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khudh bi yadika dhihran fadrib bihi wa la tahnas. Inna wajadnahu sabira. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, yakni Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Ya, jadi sama kata wajada dalam konteks ini ya, kaitannya dengan itu. Ya, yang diartikan sebagai mendekatkan itu. Nah, kalau di dalam surat Duha tadi ayat yang ke-8, Allah mendapati Rasul dalam keadaan kekurangan kemudian mencukupkannya, itu juga terkait dengan nama Allah yang kedua tadi, bahwa Allah itu maha kaya raya dan sebagainya gitu, yang amat sangat dermawan dengan kekayaan dan kekayaannya tadi, maka mengayakan Rasulullah, mencukupkan kebutuhan beliau kan itu. Nah, teman-teman semuanya gitu ya, dengan nama Allah sebagai Al-Wajid tadi, yang diartikan sebagai yang maha menemukan, ya, maka seharusnya kita betul-betul menyadari bahwa tidak ada tempat bersembunyi bagi manusia itu untuk berbuat maksiat kepada Allah gitu loh. Ya, ibarat kamera itu, Allah senantiasa memasang kamera di kanan kiri kita, ya, akan melihat betul-betul apa yang kita lakukan setiap saat, kapan saja, di mana saja kan itu. Ya, bahkan tidak hanya itu saja, kita dikuliti sampai ke dalam sana, suara hati kita, keinginan kita yang busuk dan sebagainya, atau hati kita yang busuk dan sebagainya, itu betul-betul diketahui oleh Allah gitu loh. Ya, maka tidak ada alasan sama sekali bagi orang-orang beriman itu untuk memelihara kebusukan hati. Harus segera dibersihkan. Ya, digambarkan dalam sebuah hadis itu, kalau seseorang itu berbuat dosa, maka di dalam hatinya itu akan muncul sebercak ron notah hitam di situ. Ya, kalau dia berbuat maksiat lagi, berbuat dosa lagi, akan tambah lagi notahnya. Sehari berbuat satu kali, berbuat dosa satu kali, maka setahun sudah berbuat dosa 365 kali. Jadi hati sudah tidak bersih lagi dalam konteks itu kan itu. Ya, maka kemudian yang baik bisa menjadi buruk, yang buruk bisa menjadi baik, memfitnah, kemudian menggibah saudaranya, sesama teman perjuangan, itu jadi hal yang biasa. Ya. Ya, kalau bolo itu pasti baik, kalau tidak bolo tidak disuka, itu kemudian pasti jelek dan sebagainya. Jadi karena kebusukan hati itu tadi, kemudian amalannya juga tidak didorong oleh hidayah Allah, tidak digerakkan oleh keimanannya kepada Allah. Akhirnya amalannya juga berdasarkan like and dislike. Kalau suka, ya tak bolo, ya tak jadikan orang kepercayaan, ya tak beri fasilitas, ya. Tetapi kalau saya tidak suka, betapapun hebat kamu, betapapun baik kamu, tak singkirkan kamu, tak sikut kamu, gampangannya seperti itu, ya. Nah, seharusnya tidak ada orang beriman yang bersikap seperti itu, seharusnya tidak ada. Karena hatinya itu sebenarnya sudah senantiasa diteropong oleh Allah gitu loh. Allah yang maha menemukan itu akan mendapatkan hati kita yang busuk, yang buruk, yang jamuran, ya,
yang betul-betul berbau seperti comberan dan sebagainya, itu betul-betul diketahui oleh Allah. Ya, maka sama sekali tidak ada alasan sama sekali bagi kita semuanya sebagai orang-orang yang beriman itu untuk memelihara keburukan hati. Apalagi menambah keburukan itu dengan ghibah, nambah keburukan itu dengan fitnah, nambah keburukan itu dengan berbagai macam kedoliman dan perbuatan maksiat dan sebagainya. Na'udzubillah. Dia merasa bahwa nanti saya bisa bertobat, nanti sampai Allah mencekik lehernya, mengambil nyawanya. Ya masih tetap nanti aja. Nah, itu karena sifat kemunafikan tadi kan itu. Na'udzubillah. Ya, kita sudah diingatkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sebenarnya hati kita sudah dibimbing oleh Allah dengan sesabar itu Allah membimbing kita. Ya, sampai doa pun dituntun oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, 17 kali kita mengucapkan itu paling tidak, dan 17 kali itu juga Allah menjelaskan, mendefinisikan apa yang disebut sebagai ihdinas siratal, apa yang disebut sebagai siratal mustaqim. Dan itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, ya tentu saja minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin, tentu saja seperti itu. Ya, orang-orang yang diberi nikmat itu kan gitu ya. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin kan itu. Bukan ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan dari orang yang engkau murkai, dan juga bukan jalan dari orang-orang yang tersesat. Ya, kemudian di dalam hadis dijelaskan bahwa innal maghduba 'alaihim al-yahud wa innad dhalina an-nasara. Ya, sesungguhnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah itu adalah orang Yahudi, dan orang-orang yang tersesat itu adalah orang-orang Nasara. Kan itu alhamdulillah. Ya, dalam bahasa secara umum, secara keumuman, yang dimurkai oleh Allah itu orang munafik. Kan gitu ya. Munafik. Ya, karena mereka itu sebenarnya ngerti jalan yang lurus, tetapi mereka menempuh jalan yang selain jalan yang lurus. Gitu. Dia ngerti hidayah Allah, tetapi dia membelakangi hidayah Allah itu. Na'udzubillah. Maka wajar kalau dimurkai, maka wajar kalau ditempatkan di neraka yang paling bawah tadi itu. Sedang orang yang tersesat di situ secara umum ya orang kafir itu, karena mereka menentang sebelum ngerti agama, menentang Allah. Ya, sebelum belajar tentang agama ini. Sedang orang munafik tadi sudah belajar. Orang munafik itu mungkin juga keluarga kita. Orang munafik itu juga mungkin orang kanan kiri kita. Orang munafik itu juga mungkin menteri-menteri kita, pembantu-pembantu kita, dan sebagainya. Alhamdulillah. Atau mungkin malah kita sendiri gitu. Alhamdulillah. Ya, sekali lagi, jadi hikmah dari nama Allah yang bisa kita ambil dari nama Allah Al-Wajid tadi adalah tidak ada lagi bagi kita semuanya tempat untuk bersembunyi dari pengamatan Allah, penglihatan Allah, kan itu. Maka tidak ada alasan bagi kita semuanya untuk bermaksiat ya kepada Allah, karena semuanya sudah ketahuan dan tidak ada alasan kemudian kita untuk membiarkan diri kita menjadi orang yang jelek, berbuat dosa, maksiat, ghibah, fitnah dan sebagainya. Tidak ada alasan seperti itu. Harus segera bertobat kalau memang kita melakukannya, kalau memang kita beriman kepada nama Allah Al-Wajid tadi kan itu. Ya, sebelum terlambat tentunya itu. Kemudian berikutnya nama Allah Al-Wajid tadi juga bisa dimaknai sebagai yang maha memahami, yang maha menyadari, yang maha, dia berhubungan dengan penemuan tadi, maha penemu tadi. Ya, maka kemudian bisa menjadi motivator bagi kita semuanya, pendorong dari diri kita semuanya untuk memanfaatkan akal kita, otak kita, kemampuan kita berpikir dan sebagainya untuk melakukan penelitian dan menemukan sesuatu yang baru yang bermanfaat bagi manusia dan bermanfaat bagi kemanusiaan.
kemanusiaan. Rasulullah mengingatkan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain, gitu. Ya, maka seandainya Einstein itu beriman kepada Allah, karena penemuannya kaitannya dengan efek fotolistrik ya, yang kemudian akhirnya menjadi bukti kebenaran juga bagi fisika kuantum dan sebagainya, tentu pahalanya amat sangat besar kalau dia beriman, pasti masuk surga dalam konteks itu kan itu. Nah, ke depan anak-anak kita perlu dorong untuk maju seperti itu. Ya, kalian bisa menyaksikan di podcast saya itu ada seorang mahasiswa yang namanya Hakam Ma'ruf ya, yang dia itu selama 7 semester sudah memenangkan 145 kali kejuaraan. Itu kan luar biasa. 145 kali kejuaraan selama 7 semester gitu. Dan tidak berhenti di situ, dia sudah mengkader adik angkatannya. Artinya ketika dia semester keempat, dia sudah mengkader yang semester 2. Kalau dia semester 6 itu sudah punya kader semester 4 dan semester 2. Terus berlanjut sampai sekarang itu. Ya, dan suasana kompetitif ya, dan kolaboratif ya. Suasana kerjasama kolaboratif yang kemudian diarahkan untuk memenangkan berbagai macam kompetisi tadi, itu sudah menjadi budaya di Fakultas Teknik UNY itu. Saya belum menyaksikan di fakultas yang lain, tapi ini menjadi perintis yang luar biasa, yang bisa dikembangkan di fakultas lain maupun di universitas lain. Ya, karena ada keberlanjutan, jadi ada penerus yang akan melanjutkan tradisi juara di fakultas itu kan luar biasa seperti itu. Ya. Nah, anak-anak kita harus kita dorong ke sana ya, karena apa namanya, para ilmuwan muslim ya di abad ke-9, 10, 11, 12 dan sebagainya itu luar biasa hebat. Ya. Ada yang menjadi bapak kedokteran, ada yang menjadi bapak mekanika modern, ada yang menjadi bapak optika modern dan sebagainya. Ya, yang luar biasa hebat kan gitu. Ya, maka harus ditanamkan tradisi juara itu di tengah-tengah keluarga. Kalau ayah ibu itu tidak menanamkan mental juara kepada anak-anaknya, ya anak ini saonone ngono wae. Ya, dia tidak akan terpacu yang demikian dahsyat sehingga 7 semester memenangkan 145 kali kejuaraan itu ya. Ya, di bawahnya Hakam Ma'ruf itu ada yang 1 tahun itu menangkan 22 kejuaraan, ada yang 40 kejuaraan selama 2 tahun dan sebagainya, 2 tahun berikutnya dan sebagainya. Itu kan hebat. Ya. Nah, teman-teman yang punya anak-anak yang masih SD, SMP, SMA, itu perlu ditanamkan di sana sejak SD, SMA, mental juara itu, mental meneliti tadi, mental penemu tadi. Ya, kalau teman-teman semuanya itu paham terhadap nama Allah Al-Wajid yang maha menemukan, karena menjadi penemu hebat dan sebagainya, kemudian mau mengamalkan itu, bisa diamalkan kepada anak-anaknya supaya terinspirasi dari nama Allah Al-Wajid tadi untuk menjadi penemu ulum kan itu. Itu yang kedua, jadi kan gitu ya, kaitannya dengan penelitian karena kepahaman, ya, kesadaran akan manfaat sesuatu yang baru yang ditemukan bagi masyarakat, akan pentingnya khairunnas anfa'uhum linnas kan itu. Kemudian yang terakhir, Allah yang maha kaya dalam konteks itu bisa dimaknai Allah yang maha kaya kan itu. Nah, maha kaya artinya memiliki segalanya, terutama di situ dalam konteks ini properti dalam konteks itu ya. Kalau menurut Tung Disem Waringin ya, seorang motivator yang ulum luar biasa. Sebelum munculnya banyak motivator akhir-akhir ini, Tung Disem Waringin juga mencuat di atas sana. Dia mengatakan bahwa bisnis yang paling menguntungkan itu ya, itu yang pertama adalah bisnis jalan raya.
Saya tidak tahu, artinya saya tidak tahu apakah yang dimaksud itu juga markupnya terlalu tinggi, amat sangat tinggi markupnya, atau gampang ngapusi, gampang untung gede dan sebagainya. Saya tidak tahu, tetapi dia menunjuk seperti itu. Bisnis yang paling menguntungkan itu adalah jalan raya, membangun jalan raya. Nah, kita bisa melihat Yusuf Hamka itu sampai negara kita ini, kalau tidak salah dengar itu salah baca itu punya utang 800 miliar kepada Yusuf Hamka itu. Ya, seorang Chinese yang diangkat oleh Buya Hamka sebagai anak angkatnya, yang banyak berkecimpung dalam bisnis jalan raya tadi kan itu. Kemudian Tung Desawaringin mengatakan bahwa yang kedua itu adalah bisnis properti kan itu. Nah, teman-teman banyak yang bisnis properti, kamu dari situ bisa melihat, bisa menyaksikan, bisa merasakan sendiri. Ya, betapa sekali jual untungnya sekian, sekali proyek menghasilkan sekian, itu bisa merasakan ya, seperti itu dengan cara yang halal tentu saja yang dikehendaki oleh Islam. Nah, artinya kalau Allah yang Maha Kaya tadi itu sudah dirujukkan kaitannya dengan properti, ya sudah betul kan kaitan itu ya, tinggal akhirnya tinggal kita menindaklanjuti aja. Daripada saya bisnis gorengan berarti ini 500 perak per butir per biji gitu ya, tak nyambi makelaran menawarkan tanah dengan komisi 2,5%. Kan luar biasa. Artinya hasil dari gorengannya tetap jalan, kemudian sambil daripada bermain HP hanya untuk seneng-seneng saja, memuaskan hawa nafsu saja, maka kemudian HP tadi di switch, dibelokkan untuk menghasilkan uang. Ya, kuota yang kita beli itu menjadi berkah kan itu. Ya, bisa gunakan untuk makelaran tanah, makelaran rumah tanpa modal. Modalmu hanya kuota dan sabar untuk mengupload iklan-iklan itu terus. Ya, katakan 10 kali belum ada respon, 20 kali belum ada respon, doa mohon kepada Allah. Mudah-mudahan ke 21 nanti ada respon dan responnya positif dan sebagainya. Kalau orang lain itu bisa menjadi kaya karena makelar, kenapa kamu tidak? Kenapa kita tidak? Dan gitu. Harusnya dengan sunnatullah yang sama kita tempuh hasil, agar kita dapatkan hasil yang sama. Ya, maka dari nama Allah yang Maha Penemu tadi akan menemukan di mana saja kita berada, itu menyadarkan kepada kita semuanya bahwa tidak ada tempat bagi kita semua untuk bersembunyi di dalam berbuat maksiat kepada Allah. Dari nama Allah Al-Wajid yang diartikan sebagai yang maha memahami, mengerti, kaitannya dengan penemu kayak tadi juga, kemudian mestinya diri kita terhasung untuk menjadi penemu ulung dengan akal yang cerdas untuk mempelajari fenomena alam ini sehingga bermanfaat bagi manusia dan kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, Allah yang Maha Kaya terkait dengan properti dan sebagainya tadi. Secara tidak langsung Allah sudah memberi clue kepada kita, ya, memberi petunjuk kepada kita supaya masuk ke bisnis itu, karena di situ banyak peluang yang bermanfaat, ya, banyak rezeki, banyak kekayaan Allah yang ditumpahkan di situ, ya. Maka ambillah peluang itu, ya. Dengan kamu menjadi orang yang kaya raya, kamu bisa berderma, kamu bisa bersedekah dan sebagainya, meskipun sedekah tidak harus menunggu kaya. Karena kedermawanan itu adalah suara hati, gitu loh. Ya, maka seseorang itu bisa derma menjadi dermawan ketika dia kaya, dan juga seseorang itu bisa menjadi dermawan ketika dia dalam keadaan tidak kaya. Ya, karena itu memang suara hati. Hati kita tidak lepas meskipun kita kaya atau miskin. Dan itu orang yang pikir, ya walaupun kaya tetap pikir, miskin juga tetap pikir. Tidak ada alasan bagi orang kikir tadi untuk menjadi dermawan. Tidak menemukan alasan seperti itu, karena cintanya kepada harta yang amat sangat berlebihan. Naudzubillah. Begitu saya kira teman-teman semuanya apa yang bisa kita bahas dari nama Allah Al-Wajid ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ada sesuatu yang mau ditanyakan, monggo silakan. Ya, Ustaz. Untuk Nino Kinanti tadi mau bertanya secara langsung, monggo
Bisa dinyalakan mikrofonnya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Tapi saya pertanyaannya di luar tema itu, Ustadz. Ya sudah, enggak apa-apa, yang lain belum ada kok. Oh iya lah. Ya, terima kasih banyak. Ini yang ingin saya tanyakan, gini, masalah saya mendidik anak saya kan, anak saya umur 17 tahun. Jadi sekarang ini kelas 3 SMK. Dia kan sebelumnya sempat mondok di umum tuh, pondok pesantren umum waktu masa SMP 3 tahun. Lalu saya keluarin, sebenarnya dia kan belum pengen keluar dari pondok karena dia sukanya tuh berkawan gitu. Jadi ini merasa senang tinggal di pondok karena banyak kawannya gitu kan. Tapi karena pondoknya itu kan nggak sesuai dengan pemahaman kita, jadi saya keluarkan. Terus saya lanjutkan ke SMK. Sebenarnya saya dulu kepingin mau masukkan ke SMA MTA, tapi karena pas corona dulu lagi kuat-kuatnya, jadi situasinya nggak memungkinkan. Jadi akhirnya saya masukkan ke SMK umum. Nah terus sekarang ini kayak dia tuh kayak kecewa gitu Ustadz. Jadi kalau di rumah tuh hanya main HP, terus dengan lingkungan tetangga pun nggak mau kenal, selalu mengurung diri di kamar gitu. Nah terus akhir-akhir ini tuh kayak dia dekat dengan kawan dia yang satu jurusan juga, kan dia kebetulan milih otomotif. Cuma kawan dia tuh rajin juga sih karena bapaknya kan supir. Jadi kayaknya dia mulai akrab dan sering main ke rumah kawannya. Tapi memang termotivasi sih kayaknya ada dia mulai senang ya, kayak bukan motor gitu sama dengan kawannya. Tapi di sisi lain kawannya itu membawa pengaruh negatif, kayak lalu merokok, terus dunia malam gitu, Ustadz suka ngajak jalan malam-malam. Jadi masalah tidur tuh jadi siangnya tidur, malamnya tuh sampai subuh-subuh gitu baru tidur. Kita kan nggak bisa ngecek terus menerus, sudah kita ingatkan, tapi ya kan gitu lagi. Jadi saya jadi bingung gimana ya Ustadz, kalau saya larang dia bergaul sama kawannya itu, kalau di rumah cuman ngurung diri aja di kamar main HP gitu. Tapi kalau saya lepaskan dia main dengan kawannya, dia kadang bongkar-bongkar motor, ya ada kemajuan sih di bidang itu sesuai dengan jurusannya. Tapi sisi lain ada pengaruh negatif dari kawannya itu Ustadz. Jadi saya bingung gimana mengarahkan anak saya gitu. Jadi mohon tausiahnya. Itu satu ya. Terus yang kedua gini, saya kan tinggal di lingkungan komplek perumahan kan. Jadi saya kan cuman berdua sama anak saya ini kan single parent. Jadi selama ini kalau ada kegiatan komplek tuh terutama masalah gotong royong kan, atau yasinan, tahlilan kan, kalau diundang kami selalu nggak datang. Jadi kayaknya saya tuh merasa tak nyaman gitu, seolah di lingkungan saya tuh tersisih gitu kan. Saya nggak ada ekstensi nggak ada handilnya di lingkungan gitu ya. Terus Pak RT itu ngajak iuran untuk kurban gitu, maksudnya nabung tiap bulan tuh ngumpulin, dicatat, nanti lama-lama sampai terkumpul di waktu bulan Dzulhijjah lalu dibelikan hewan kurban gitu. Saya mau menolak gimana ya Ustadz? Kalau seandainya saya menolak gimana, kok kayaknya saya selama ini nggak pernah punya andil di lingkungan gitu, padahal kita kan seharusnya dianjurkan untuk kalau kurban di majelis kita gitu. Untuk hal ini kan jadi kayak kontradiksi gitu dari saya tuh. Jadi seharusnya bagaimana Ustadz, mohon tausiahnya. Misalnya dua poin ini dulu, saya tunggu jawabannya. Terima kasih Ustadz. Iya, sama-sama. Jadi mulai dari poin yang kedua dulu. Ya, artinya kalau itu memang tidak sesuai dengan keyakinan kita, jangan ada perasaan-perasaan tidak enak, tidak nyaman itu kan itu. Karena yang kita yakini itu kita hidup,
berdasarkan apa yang kita yakini itu kan itu. Nah, maka kemudian ketika Pak RT atau siapapun itu mengajak urunan korban, maka kesempatan ibu pada saat itu untuk dakwah, untuk meluruskan bagaimana sebenarnya yang benar itu tentang korban. Nah, bisa menjelaskan bahwa korban itu yang namanya kambing itu untuk satu keluarga kan gitu ya. Kemudian yang namanya sapi itu 7 keluarga. Tidak ada di zaman Rasulullah itu kemudian sahabat urun-urunan kemudian untuk beli kambing dan berkorban. Itu bukan korban. Itu hanya latihan korban saja dengan menyembelih binatang ya dari hasil uang yang urunan kan gitu. Nah, kalau kemudian ibu masih tidak nyaman, tidak enak dan sebagainya, ibu bisa memberikan sumbangan. Saya ngasih uang saja, saya nyumbang saja ikut urunan, tetapi saya tidak niat untuk korban itu karena itu memang bukan korban. Jadi kalau ibu mau nyumbang mereka supaya mereka bisa menyembelih kan boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Ya, tetapi jelas tidak diniatkan untuk korban dalam konteks itu. Nah, kalau tadi tidak nyaman di dalam aktivitas yang diharamkan oleh agama, kaitannya dengan ibadah dan sebagainya, maka ibu kan bisa ikut andil dalam bidang muamalah kan gitu. Misal saja sekarang ini sudah mendekati peringatan Hari Kemerdekaan, misal saja banyak orang kerja bakti di situ kan gitu ya. Maka ibu menyediakan minum, menyediakan makan dan sebagainya. Bahkan mungkin bisa menyumbang ke Pak RT beberapa bendera atau umbul-umbul ibu belikan. Kebetulan Pak RT ini saya tadi di jalan melihat orang jual ini, kemudian saya beli, kemudian diserahkan dan sebagainya. Kan begitu bisa menutup kekurangan di bidang ibadah dalam pandangan mereka itu, kemudian kita tutup kelebihan dalam bidang muamalah atau dalam bidang hal-hal yang diizinkan oleh Allah kan gitu. Kemudian yang kedua tentang putra ibu tadi gitu ya, sudah besar, sudah dewasa, sudah bisa berpikir, maka tidak bisa kemudian kita mengatakan jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu dan sebagainya. Itu akan menambah ketidaksukaan, ketidakpuasan anak kepada orang tua, nanti akhirnya membelot ya. Pelariannya nanti tadi dugem dunia malam dan sebagainya tadi itu pelariannya akan akhirnya ke sana kan. Tetapi diajak ngomong artinya ciptakan satu suasana kesempatan yang bisa ngomong dari hati ke hati antara ibu dengan putranya. Ya, apakah masak enak yang disukai oleh putranya, makan bareng di situ, kemudian sambil makan bareng, makan enak itu, kemudian ngobrol-ngobrol dinasihati, seharusnya seperti apa menjadi seorang pelajar SMK supaya bisa berprestasi dan sebagainya, diiming-imingi supaya dia punya tujuan jangka panjang yang tinggi, yang hebat kan itu. Ya, cerita, ibu cerita, tetapi cerita itu isinya adalah ngiming-ngimingi dia supaya nanti tertarik untuk menjadi orang yang seperti itu, misalnya saja seperti itu. Ya, dan yang terbaik juga selalu dichannelkan kepada agama gitu loh. Ya, mungkin saja bisa cerita tentang bagaimana Zaid bin Sabit ketika masih kecil, ya sudah punya semangat untuk berjuang fisabilillah dan sebagainya, ya menghadap Rasulullah dengan membawa pedang bapaknya yang waktu itu di pinggang masih pelengser ke tanah dan sebagainya. Ya, tetapi kemudian karena dia punya keahlian dalam bidang membaca, bahasa dan sebagainya, dia jadi penerjemah Rasulullah. Kita bisa bayangkan sebagai penerjemah pemimpin dunia yang luar biasa kan, itu penerjemahnya Pak Jokowi aja sudah top gitu ya, apalagi ini penerjemahnya Rasulullah Muhammad SAW gitu ya.
diiming-iming dengan yang lain, misalnya saja seperti kehebatan Abdurrahman bin Auf di dalam berdagang dan sebagainya, pernah ditawari ini itu dan sebagainya, tidak diambil ketika diberi itu, tetapi minta ditunjukkan dengan jalan ke pasar, kemudian bisnis dagang di situ, akhirnya sukses, menjadi kaya raya, bahkan menjadi salah satu tulang punggung dari perjuangan ini dalam konteks infak dan sebagainya dan sebagainya. Ya, atau tokoh-tokoh yang inspirasional kan, yang menginspirasi, apakah itu mungkin B.J. Habibie yang menemukan cracking teknologi, cracking dalam konteks ini adalah cracking logam yang digunakan sebagai pesawat, untuk pesawat dan sebagainya, ternyata punya fatigue, punya waktu tertentu dan sebagainya, punya daya tahan tertentu dan sebagainya sebelum mengalami crack tadi kan, itu retak dan sebagainya tadi. Ya, bagaimana Prof. B.J. Habibie itu kualitas intelektualnya, kesuksesannya di dalam dunia teknologi, kesuksesannya di dalam dunia politik dan sebagainya, dan tetap mempertahankan integritas moral yang luar biasa dan sebagainya. Banyaklah inspirasi itu. Ibu juga bisa mempelajari dulu juga tentang sejarah para ilmuwan Muslim ya, di abad yang ke-9, 10, 11 dan sebagainya itu, melalui Mbah Google, kemudian baru bisa bercerita kepada putra panjenengan supaya terinspirasi ya gitu. Kalau dia sadar, kalau dia tertarik dengan kisah-kisah cerita yang disampaikan oleh ibu yang menginspirasi tadi, nanti akan berubah sendiri, tidak usah dioyak, tidak usah dipaksa, tetapi ini tadi dihasung melalui berbagai macam cerita, berbagai macam interaksi dengan ibu. Yang jelas harus tetap dijaga hubungan komunikasi yang baik antara ibu dengan dia kan itu. Nah, sehingga ibu bisa memasukkan ide-ide positif, informasi-informasi yang baik untuk anak-anak tadi, mengimbangi informasi buruk yang mungkin ya dia dapatkan dari temannya kan itu. Nah, kemudian main gadget itu juga jangan dicurigai, artinya kita arahkan main gadget itu. Di gadget itu kan banyak ilmu pengetahuan ya, banyak sains, banyak teknologi yang diajarkan di YouTube, di berbagai tempat yang lain, itu yang menjadikan orang terampil, pintar dan sebagainya. Ya kan tergantung pada mental orangnya itu sendiri. Kalau mentalnya memang mental juara, mentalnya memang mental baik, ya dia akan memanfaatkan teknologi tadi dengan kebaikan. Tetapi kalau mentalnya memang sudah buruk, ya dia akan mudah sekali memanfaatkan teknologi tadi untuk keburukan gitu. Ya, jadi sama seperti pejabat-pejabat kita yang korup, yang saling sikut, senggol, gajul, tendang dan sebagainya satu dengan yang lain. Ya, yang sekarang juga terjadi pada dialami oleh ketua umum Partai Golkar misalnya Erlangga Hartarto dan sebagainya itu yang kemudian digoyang-goyang dan sebagainya itu kan karena memang mentalnya bobrok. Orang-orang itu maunya dapat partai dengan mudah, tidak merintis membangun partai dari awal dan sebagainya, karena itu butuh waktu lama dan uang yang banyak dan sebagainya. Akhirnya kemudian sikut sana, sikut sini, sinjak sana, sinjak sini, sehingga dapat partai bolone atau kroninya dan sebagainya. Nah, ya luar biasa, gila keadaan sekarang. Dan itu maka terus meskipun tidak puas dalam konteks ini kemudian tidak dipondok, tetapi jangan putus asa itu untuk mengarahkan ke arah yang positif kan itu. Termasuk sebenarnya kalau mau mengikuti kajian yang seperti ini, pasti ibu bertanya. Kalau ibu bertanya anaknya juga tidak ada, nah, ya bodoh wae ana gunane kan itu. Ya paling tidak ibu yang dapat informasi kemudian meneruskan informasi itu ke sana. Begitu Bu, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon tambahan Ustadz. Ya.
Itu apakah boleh? Apakah tindakan ini bijaksana seandainya saya melarang anak saya untuk bergaul dengan kawannya yang itu, yang beri pengaruh, yang negatif itu tadi. Terus yang satunya tuh, ya tadi yang masalah korban tadi tuh, kayak udah sesuai tuntunan lah. Maksud Pak RT itu menabung selama 10 bulan, jadi untuk seandainya biasanya sih selama ini untuk 1 ekor sapi untuk 7 orang gitu. Jadi satu komplek itu biasanya tuh cuman 2 ekor atau 3 ekor, padahal kan kompleknya luas dan pengurusnya takmir masjid itu kayaknya udah paham lah ya, para ustadz dan ilmuwan juga, bahkan ada orang dari Muhammadiyah juga jadi pengurus masjid gitu. Dan saya pun udah banyak nanya begini-begini, oh iya begini-gini, kayaknya secara syar'i kayaknya memenuhi syarat gitu. Jadi maksud saya itu saat seandainya saya ikut korban di komplek tuh, satu saya ikut andil di wilayah lingkungan tempat saya tinggal. Yang kedua juga ingin memotivasi yang lain. Padahal banyak orang berada tapi kayaknya kurang semangat gitu dalam ikut korban gitu, karena mereka kan nggak ngaji ya, kita memotivasinya gitu. Gimana Ustadz kalau kayak gini, mau tausiahnya? Nah, kalau itu kan sebenarnya kebijakan dari pimpinan pusat. Artinya kalau pimpinan pusat sudah menggariskan korban ini untuk diambil kemanfaatannya dari sisi dakwah, maka korbannya ke dalam, jangan kemana-mana dan sebagainya. Karena jumlah kita sendiri kan belum banyak dan juga